Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa hadis terkait dengan kehidupan di dunia. Tetap diperhatikan, tapi akhirat harus lebih diperhatikan, karena dunia sangat terbatas. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-28. Niki hadisnya banyak nih. Kehidupan dunia ini memang banyak, selalu diwanti-wanti oleh Rasulullah. Hadis ini sama, ini memberikan pesan, diperhatikan, jangan sampai terlalu terfokus ke dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuka. Faqala undur madza taqul. Qala wallahi inni la uhibbuka thalatha marrat. Faqala in kunta tuhibbuni fa'idda lil fakri tijfafan fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas saili ila muntaha. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. At-tijfafu bi kasrita al-muthanna fawqa wa iskanil jim wa bil fa'il mukarrarah wa ya syai'un yulbasahul faras liyutaqa bihil adha wa qad yalbasuhu al-insan. Dari sahabat Abdullah bin Mughaffal diridhai Allah Subhanahu wa taala, beliau berkatalah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya ini cinta sampean. Dijawab Nabi, temenan lah gitu, kasarnya. Ungdur madza taqul. Apa kamu wis mikir? Bicara begitu itu di depan saya itu sudah mikir apa enggak? Karena jangan-jangan hanya sekedar cari senang di depan Nabi. Oleh Rasulullah diuji itu ngomongnya itu. Kamu betul-betul senang apa? Qala, orang itu lagi jawab, wallahi Nabi, saya ini senang sampean. Salatha marrat, sampai ngomong 3 kali. Biasanya kalau 3 kali itu kan sudah maksimal. Makanya kadang-kadang di kalangan kita ada salam sampai 3 kali. Di kalangan kita kan sering gitu. Padahal salam pisan cukup, tapi supaya mantep ping 3. Yang lainnya agak gelembing telu, soalnya kedisian. Ada melok-melok salam ping 3 iku kedisian bolo liya. Makanya ana sing ping 7. Padahal Allah niku yuhibbul witra, senang ganjil. Senang ganjil. Orang ini biar mantep jawaban di depan Nabi, sampai yang bersangkutan sampai 3 kali, salatha marrat. Faqala in kunta tuhibbuni. Nabi jawab, kalau seandainya kamu betul-betul senang saya, cinta saya, fa'idda lil fakri, kamu siap hidup melarat. Masya Allah. Ini kan. Padahal yang tanya ini orang kaya.
Sing takon gak duwe ya gak apa-apa wae sing takon mboten gak ada. Tapi ini kamu siap hidup melarat. Meskipun kamu itu orang punya. Fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni. Sesungguhnya kemiskinan itu orang banyak lebih senang kepada saya. Bahkan bandingannya, kesenangannya melebihi bagaimana air dari atas turun ke bawah. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan Imam Tirmidzi. Biasanya Imam Tirmidzi itu ngasih catatan hadis, hadis ini sahih, hadis ini hasan. Ini cara Rasulullah untuk mengetes seseorang betul-betul apa enggak. Dihadapkan persoalan yang situ mungkin repot dilakukan. Seperti akhirnya kan awamu siap melarat apa enggak? Siap melarat ini rada repot. Sing akeh lak siap sugih. Tapi dereng mesti wong sugih kuat, wong kadang-kadang melarat kuat, kok sugih gak kuat. Tapi yang jelas cobaan itu banyak kepada orang tidak punya, jelas. Sehingga wong gak duwe iku selalu disalahkan saja. Bahkan kadang-kadang buat jonggolan kalau mau macam-macam. Orang tidak punya, alasannya orang tidak punya. Hampir itu. Apalagi pilkada, diperhatikan kesehatannya wong gak duwe. Begitu dadi ya lali, soalnya waktu pilkada utang, ribut utangi, dan hampir di mana-mana itu Pak. Nah ini Rasulullah modelnya gitu untuk menguji seseorang itu. Sehingga kita sering menyampaikan, Nabi ditanya orang yang muring-muring, ya Nabi jawabannya sedikit Pak, la tagtab, jangan muring-muring. Hanya itu Nabi, iya, sebab awakmu termasuk kelompok sing muring-muring. Lah di sini Rasulullah SAW memberikan satu garis bawah, kalau kamu senang saya, itu kamu siap hidup melarat, hidup sederhana, maksudnya begitu. Ini berarti orang itu bisa hidup mewah, tapi tidak dilakoni hidup sederhana. Utsman ibnu Affan itu orang paling kaya pada saat itu. Tapi beliau Masya Allah puasa terus-terusan. Sekarang kadang-kadang ada orang poso gak ada duit ini. Padahal itu kan perintah. Utsman ibnu Affan nih, orang paling kaya setelah wafatnya Khadijah. Dulu memang orang rengkir kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq niku termasuk 10 besar orang kaya itu. Tapi beliau sangat sederhana hidupnya. Sangat sederhana hidupnya. Karena apa? Sebagian diberikan fuqara dan masakin. Makanya kemarin hadis yang kemarin, kita hidup itu ada apa sih? Wong hidup kalau sudah ada tempat, alhamdulillah. Yang penting bisa ditempati, pakaian cukup, makan cukup. Kan sandang, pangan, papan. Sesuai dengan kebutuhan orang. Nah ini termasuk Rasulullah. Rasulullah ini mau hidup apa aja kan bisa Pak. Wong waktu dakwah pertama ini ku ditawari 1 pangkat.
Kedua, kekayaan. Ketiga, perempuan. Makanya sekarang kan harta tahta wanita. Dan itu dulu sudah ada, yang ditawarkan itu ada. Sehingga orang-orang kafir itu dikira Nabi itu maunya wong wedok, maunya kekayaan, maunya pangkat. Mau bicara kepada Rasulullah tidak berani, tokoh-tokoh kafir lewat pamannya. Pada saat itu Abu Thalib suruh menyampaikan kepada Rasulullah, disampaikan sesuai pesan. Akhirnya Nabi apa jawabannya? Wallahi ya ammi law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal din. Wahai paman, meskipun matahari diletakkan di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti. Karena yang saya kejar keridhaan Allah. Sampai agama ini bisa tersebar luas atau saya hancur karena itu. Akhirnya gimana wani. Yang orang-orang kafir itu termasuk pamannya beliau Abu Lahab, Abu Jahal. Memang sing paling repot musuh niku sing wong parek. Musuh niku orang dekat itu. Iku repot itu. Musuhnya dulure dhewe. Namanya musuhnya anake dhewe. Wah repot iku, Pak. Makanya paling berat ada a'da aduwika adnaman wasik tabihi. Musuh yang paling sulit adalah orang yang dekat dengan kita. Sehingga kadang-kadang ada orang tertentu kalau punya anak banyak nggak usah kumpul, ngegeno omah dipisah dan yang jauh ojo parek engko dadi masalah itu. Gelengane gampang supaya jentrek. Ya, tapi di dalam perjalanan sebaiknya dijauhkan saja. Makanya Umar bin Khattab itu kalau cari jodoh orang lain, jangan satu keluarga. Iya kalau nggak ada masalah. Kalau ada masalah, pencelengan, Pak. Enggak, sampean didialene ponakane dhewe, dulur sepupune. Ya nek mulus-mulus mawon nek mboten kan bisa masalah niku, bisa masalah. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hidup mewah bisa, tapi tidak dilakukan itu. Sehingga begitu beliau wafat, Siti Aisyah itu menangis. Karena apa? Selama hidup beliau, Nabi tidak pernah tidur di atas kasur. Selama hidup beliau. Tidur di mana? Tikar. Lah tikarnya buatan dari pandan, dari kurma itu. Daun kurma itu. Sehingga pernah Rasulullah tidur sampai punggungnya itu bekas tikar itu. Jadi ini pesan nih. Karena apa? Orang yang tidak punya ingat kepada Allah lebih besar daripada orang yang punya. Meskipun orang kaya banyak yang ingat kepada Allah, memang. Makanya ada orang kekayaannya luar biasa, rezekinya banyak, tapi ibadah kepada Allah tidak henti-hentinya. Kalau zaman sahabat Abdurrahman bin Auf itu, Abdurrahman bin Auf itu termasuk ranking yang 10 besar itu, Pak. Sehingga waktu Rasulullah SAW hijrah ke Medina, para sahabat ikut dan Rasulullah mencarikan teman masing-masing partner
Nanti kalau di Madinah akan dipantarkan dengan ini dengan ini dengan ini. Abdurrahman ibn Auf dipartnerkan dengan salah satu sahabat dari Madinah. Beliau ketepatan kaya. Abdurrahman bin Auf juga kaya. Sampai rumahnya itu disuruh menempati. Sampai pekerjaannya disuruh nunggu. Tapi Abdurrahman ibn Auf boten purun. Sudah saya tunjukkan mana pasarnya. Lah ini saya dagangan banyak ini. Tidak apa-apa, biar saya nanti dagang sendiri. Jadi Abdurrahman bin Auf kepingin ditunjukkan pasarnya saja. Karena apa? Dia mampu berdagang. Nah pasarnya ketepatan pasar Kuba itu dekat. Sekarang malah dekat Masjid Nabawi. Makanya pasar itu dekat masjid. Sekarang masjid bukan dipakai untuk dodolan. Masjid Jami ini Jumat itu kan sampai khotib gak iso lewat. Ya jualan boleh tapi jangan mengganggu orang lewat, Pak. Di Masjid Akbar Surabaya itu Masya Allah, kalau minggu pagi itu bazar itu Pak, di depan itu. Meskipun ada pengajian duha, sing ngaji mek didik tapi nang bazar sak pirang-pirang. Ya lumayan gelem rono. Tapi yang repot kadang-kadang malam buat macam-macam lah itu. Makanya di masjid kita ini kan ya untungnya sekarang sudah mulai berkurang alun-alun ini. Kalau dulu di alun-alun kan ya Allah, nah itulah di situ tempat suci, tapi di situ manusianya macam-macam. Makanya kadang-kadang tempat yang barokah itu justru ada orang yang begitu-begitu itu. Sampai pesantren gede itu kan sekitarnya orang-orang nakal Pak. Dulu katanya Tebu Ireng itu sekitarnya Molimo itu. Sehingga Mbah Hasim mendirikan pesantren di situ. Sekarang sekitarnya alhamdulillah. Jadi kalau Gontor, kenapa dikatakan Gontor? Itu namanya panggonan kang kotor. Karena dulu orang Molimo di situ. Jadi ternyata tempat-tempat pesantren besar itu sekitarnya itu situasinya tidak pas. Ya memang itu untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam itu, kebenaran ajaran Islam. Jadi yang dimaksud di sini dia itu bisa melakukan hal-hal yang istimewa, yang mewah, yang hidup lebih daripada orang tidak punya, tapi dia melakukan seperti orang yang tidak punya. Ini yang dimaksud di situ. Sehingga tidak semua orang bisa. Pemain sak mangke ini kan jor-joran apa? Sak mangke ono siapa enggak kan? Mboten ada motor apik ngono dirasani. Tapi duwe motor apik ya dirasani. Makanya Rasulullah itu kan begini. Bukan masalah kendaraan itu baik dan jelek, tetapi layak, mboten merongrong. Makanya dikatakan al-markabus sholeh. Kadang-kadang montore tahun lawas, yang penting gak rusakan. Tapi wonten motor anyar begitu modern rusak. Makanya sekarang kan banyak itu. Di Amerika katanya pedale niki remnya apa itu. Nah, ternyata model-model baru itu malah menimbulkan masalah. Sehingga protes pemilik mobil, dan ada sekian ribu mobil ditarik dari peredaran. Karena apa? Di situ ada
instrumen mesin ataupun non mesin yang di situ menimbulkan berbagai persoalan. Makanya hadis Nabi kan dikatakan min sa'adatil mar'i, termasuk diantaranya kebahagiaan manusia itu al-markabus saleh, kendaraane sing layak, mboten krana anyar, mboten krana lawas, tapi gak tahu mogok. Wonten kan motor anyar bolak-balik mogok nggih wonten. Kedua, al-maskan as-saleh, rumah yang layak. Tidak berarti rumahnya mewah, mboten. Tetapi tidak ada gangguan sama sekali. Ada rumahnya sederhana tapi masya Allah seger. Ono mai gede tapi melbu itu ya serem, serem. Jarene rumah gede-gede malah dicurigai, get-get duit toyol. Wong sak mangkene iku toyol sampai wonten Jakarta wonten toyol. Ya ada apa niku? Karena ada yang ngunangi. Lah toyol itu kadian nggih wonten, Pak. Dan itu hampir setiap zaman ada, waktu ya ada. Ya, tapi kita harus tahu bahwa itu memakai jasa setan, sehingga rezeki yang kita makan itu rezekinya yang tidak bagus. Loh, itu syarat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila ada Syekh Muhammad Abu Zarra mengatakan, niki kula nukil dalam satu kitab, cinta Rasul bukan masalah gampang. Laisa hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil amri sahl, bukan masalah gampang. Karena apa? Cinta Rasul dampaknya adalah sampai kepada surga. Wa tamattu bi khairati barakatihi, dan bisa menikmati mencari barokah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alaqata hubbahu an nasta'iddal muhib bi ba'di dunya. Bagi orang yang senang kepada Rasulullah justru menghindari kehidupan dunia yang mewah. Dan ini yang dimaksud ngoten. Menikmati kehidupan dunia itu diharapkan, Pak. Tapi kalau berlebih-lebihan, mboten sae. Kadang-kadang tiang itu nggak ada motor sampai 50 tuh. Masya Allah, tinggal nopo mawon 50 itu. Kapan damele itu? Memakainya itu kapan? Ya tapi itulah, Nabi sudah memprediksi, kalau kamu diberi emas 1 telaga, ingin mendapatkan emas 2 telaga. Mendapatkan emas 2 telaga, ingin emas 3 telaga. Jadi itu tidak akan puas-puasnya, nggak akan habis-habisnya. Makanya manusia itu kan dianggap innal insana khuliqa halu'a idza masyau syarru jazua. Itu sifat manusia. Makanya yang paling baik apa? Hidup sederhana niku. Hidup sederhana bukan berarti melarat, Pak. Boten. Makan cukup lauk pauknya begitu, enggak usah macam-macam. Tapi jarane wong-wong, lah kapan menikmati rezeki ini? Kapan menikmati rezekinya? Ya tapi kita makan kan hanya seberapa ya, Pak. Karena Nabi selalu wanti-wanti masing-masing niku dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Kita hati-hati. Kehidupan melarat itu sudah diberitahu, diinformasikan oleh Rasulullah. Sementara orang memang tidak enak. Tidak enak. Tapi sementara orang itu yang dipilih malah justru enak. Abu Dzarrin Al-Ghifari, itu sahabat Rasulullah yang dekat. Beliau itu orang kaya ini, Pak. Dari mana? Dari Ghifar, Yaman. Lebih Yaman itu. Nang Mekah itu 1000 kilo lebih. Kalau nang Madinah 1500. Abu Dzarrin Al-Ghifari begitu mendengar di Mekah itu ada namanya Muhammad Rasulullah, beliau perusahaannya, kebunnya, pertaniannya itu ditinggal semua. Ditinggal semua. Sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tahu bahwa Abu Dzarrin ini orang kaya. Terus ditanya oleh Rasulullah, "Lah kamu gimana perusahaanmu? Pertanianmu, perkebunanmu di Yaman?" Dia tinggal saja. Tapi oleh Rasulullah, "Sudah kamu kembali ke Yaman, selesaikan semua urusanmu, nanti baru ketemu saya." Masya Allah. Kalau kita ya mikir-mikir ya. Wong nyambut gawe setengah mati, bisa ngumpulno kok ditinggal. Makanya kadang-kadang orang kalau sudah merasakan kenikmatan, itu hidupnya malah ya tidak masalah. Hidup yang biasa itu tidak. Kita semua kemauan keturutan, Pak. Rumah istimewa, mobil lengkap. Akhirnya terus nopo niku? Mikirnya ndak apa. Akhirnya apa hidup kita? Ya cari ridhone pangeran itu. Cari ridhone pangeran itu. Orang kalau sudah mentok, semua kebutuhannya terpenuhi, itu nggak ada yang diinginkan. Nggak ada yang diinginkan. Selain apa? Ridhone pangeran. Pramila doa kita itu Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kita ingin mendapatkan ridhamu dan surga. Jadi yang dikejar itu ridhone, baru surga. Surga itu baru nomor 2, Pak. Kalau sudah diridhoi, insya Allah surga melok. Ibarat mantu disenangi maratuwa, iku apa mawon dikekno. Lah mantune gak disenangi maratuwa, wonten apa mboten? Wonten apa mboten, Pak? Kathah. Nek mantu disenangi maratuwane, anake wis dikekno, kekayaane dikekno pisan. Pramila doa yang bagus niku Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannah. Tapi kita boleh nas'alukal jannah, boleh. Tetapi yang paling bagus adalah ridhonya Engkau ya Allah, baru surga, baru terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam niku gampil niku. Sampeyan repot-repot donga wis gampang itu. Gak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dan gak ada tempat khusus, Pak. Sampean doa di mana saja boleh, kecuali memang di WC. Kalau doa WC itu dibaca sebelum masuk, nggak boleh sampean WC baru dibaca, nggak boleh. Nanti keluarnya ya setelah keluar boleh kita. Dan tidak harus pakai wudu, tidak harus pakaian khusus, tidak harus di tempat khusus. Tempat mana saja boleh. Nah itu kehebatan Islam. Kehebatan Islam, pakaian apa saja boleh. Sementara ada agama khusus pakaiannya ya iku-iku aja. Lagi ya, pakaian kok coklat
Kok ana warna lan kita niki orang sekian banyak niki lho, kok ana sing padha. Kejaman nek kopiah putih, kopiah ireng. Masih kopiah ireng iki modele siji-siji niki. Irenge padha tapi dhuwure benten. Kopiah putih niki wonten tiyang pinten niki. Wonten tiyang 6 iki. 7 8. Ya tapi putihne lak siji-siji wae. Lah ibadah kan tidak harus diseragamkan. Tidak harus diseragamkan, boleh pakaian apa-apa. Yang penting suci. Itu yang penting suci. Sehingga di dalam pakaian beribadah itu tidak ada ketentuan, Pak. Tidak ada ketentuan. Si penting orang tuh suci dan pantas. Makanya yang berpakaian itu ada estetika, ada etika. Tata kramane, terus pakaiane terserah modeli. Klambi ini kan modele sakmene kae lak benten apa. Kejaba takwa tapi takwa ya padha wae iku. Kejaba seragam. Nah, seragam kadang-kadang ya berbeda-beda karena mungkin pesanannya berbeda-beda. Loh ini pesan Nabi ini. Jadi orang tadi itu tidak apa-apa awakmu seneng aku tapi syaratnya awakmu harus siap hidup melarat. Ini bukan berarti melarat betul, akan tetapi dibuat hidupnya seperti orang tidak punya, hakikatnya dia punya. Sehingga Rasulullah begitu wafat, itu tidak punya apa-apa, Pak. Tidak punya apa-apa. Kata orang itu kan Nabi Ustaz, bahwa awaan kan sakno anak-anak itu. Cuma satu segi kita disuruh mempersiapkan untuk anak kita, satu segi ya kita membekali anak kita dengan ilmu. Makanya Nabi kan tidak mewariskan harta, Pak. Ilmu, semua ilmu. Sampai menantunya Sayyidina Ali ilmunya luar biasa. Karena ilmu itu bisa menghidupi nanti. Dan ilmu bisa menjaga harta. Kalau harta belum tentu bisa menjaga ilmu. Sehingga ada namanya Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu 2 jilid. Itu termasuk pidatonya Sayyidina Ali. Dijelaskan, disarah niku sampai 20 jilid. Sayyidina Ali. Karena beliau tidak akan mewariskan harta kecuali ilmu. Kalau ilmu adalah langgeng, tambah lama, tambah awet, tambah paten, dan tambah kekal. Makanya dalam ilmu niku kan abot niku, abot. Bahkan Imam Syafi'i kalau di situ ada orang cari ilmu, kamu berikan prioritas. Kalau bisa kamu pergi fasilitas. Karena beliau termasuk cari ilmunya, kondisi ekonominya terbatas, sehingga banyak dibantu oleh guru-guru beliau, termasuk Imam Malik barang. Imam Malik begitu lihat kecerdasan Imam Syafi'i, langsung semua fasilitas terkait kebutuhan Imam Syafi'i dipenuhi oleh Imam Malik. Nah ini Bapak, termasuk cinta Rasul, siap hidup tidak punya niki. Tapi yang tidak punya dibuat, mboten krana pancen gak duwe. Makanya Nabi mengatakan Allahumma amitni ma'al fuqara. Matikanlah saya bersama orang-orang tidak punya. Jadi kemiskinan itu wonten kalih pancene gak duwe temenan. Nah itu pancene gak duwe temenan. Nomor 2 digawe seperti orang tidak punya, padahal dia punya. Nah, itu yang dimaksud Rasulullah itu, yang dimaksud di dalam hadis ini, di sini ini. Karena apa? Orang yang tidak punya adalah dekat kepada Allah, dan itu termasuk orang-orang yang senang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sewaktu ada orang-orang kafir
ke Syria menginformasikan di situ ada seorang nabi yang dimaksud Nabi Muhammad. Bagaimana itu keluarganya? Keluarganya orang istimewa, keturunan orang top semua. Tapi bagaimana pengikutnya? Orang-orang tidak punya. Baru percaya itu bahwa itu nabi. Tapi kalau pengikutnya mau suge-suge, malah nggih repot. Sing suge mek pira dibanding wong gak duwe. Nah, itulah sehingga termasuk orang-orang Islam hijrah ke Habasyah, Najasyi, ya ditanya itu siapa pengikutnya? Orang-orang duafa, orang yang enggak punya. Sehingga Nabi mengatakan innama tungsaruna bi du'afaikum. Kamu bisa begitu karena orang enggak punya itu. Makanya hampir semua orang enggak punya itu tinggal alat. Ya, ngopo mawon enggak duwe, soalnya gampang dituku. Ya, tapi ada orang yang dibuat dia tidak punya, dia punya power, punya saksiyah, punya kepribadian yang tidak mudah diombang-ambingkan. Mudah-mudahan kita paling tidak mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnati ma wa baliyati ma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.